santai di Rumnia Gitaran Channel. Cek, kedengeran mas? Satu. Kedengeran? Coba. Kedengeran? Iya. Saya dengar. Ada suaranya? Ada suaranya Ada. nggak? Suaranya Ada ya? ada. Suaranya Bang Yudin kayaknya. Ada gak suaranya? Tapi kenapa kiri ya? Kenapa? Oh Kiri? enggak. Headset gue nih, ini headset gue. Headset gue kadang-kadang bermasalah gitu. emang. Ada masalah Sambil keluarga ngecek dulu dia, ya. Bang. Iya. Satu. Cek sound. Ngobrol santai di Rumnia Gitaran Channel. Asik. Jingle gue bikin nih. Aduh, lumayan ya. Sekali lagi. Jingle. Ngobrol Boleh juga. santai di Rumnia Gitaran Channel. Udah kayak profesional aja dah. Sampai background gue buat. Nanti ini gue upload ya. Hasilnya ini kita upload ke YouTube. Namanya di-upload. GC Podcast. Jadi udah ada 7.000-an pengikutnya sih. Tapi jam tayangnya belum. Oh, enggak lah. Kita lebih ke ngobrol-ngobrol guys ya teman-teman. Jangan lupa Bang Rob. Nah ini bintang tamu kita nih. Asik narasumber kita. Bang Bro ya bro aja lah. Bro Wahyudi Putra. Iya. Dari mana nih Put? Dari Depok. Tangerang ya? Depok. Dari Depok. Domisili Tangerang. Domisili di Depok. Bukannya di Tangerang ya? Gue salah berarti ya? Oh Depok ternyata. Depok sama Ayu Ting Ting. Asik. Iya, sama Ayu Ting Ting. Betul sekali. Sambil setting dulu ya mas ya, bentar. Iya. Gue coba ini mereview. Ngobras itu sebenarnya ide spontan aja. Maksudnya itu ide spontan. Gue coba ngobrol bareng gitu, ngobrol santai sama teman-teman yang sering live di TikTok, terutama yang sering live TikTok jamming, yang sering jamming bergitar bersama kita. Kemudian ya sharing-sharing aja deh dari pengalaman yang bersangkutan dari awal sampai sekarang ini. Suka duka, tips-tips sampai gear yang digunakan. Kemudian ya banyak lagi lah yang kita coba kupas tuntas. Gue udah menit lagi main ini. Ngobrol santai di Rumnia Gitaran Channel. Oke, bintang tamu kita ini asik bintang tamu. Berat amat ya kayaknya ya, ada bintang sama tamu gitu. Teman. Ayo teman ngobras gue ini sesama player gitar tentunya yang bukan dulu sih ya. Sering kita jamming bareng bersama Kusut Family. Dan beliau ini adalah seorang guru ya? Sekarang guru ya? Iya, guru les musik juga, guru SMA. Guru les musik. Nah, guru les musik juga, guru SMA juga. Iya. Guru di SMA itu kesenian kah? Atau pelajaran apa? Betul, guru seni budaya, seni musik. Oh, oke. Mau coba mainkan kah? Biar teman-teman si Rob tahu asik. Bener gak sih? Si Rob dulu ya. Bener gak sih? Mohon izin ya Bang Rob ya. Kita coba Bang Wahyudi nih, Bro Wahyudi memainkan dawainya. Asik. Sebentar aja bro, kasih beberapa ini aja, ilmu goib. Ilmu goib. Ada suaranya nggak? Siap, aman. Ada ya? Sebentar aja Ya. Semenit, 2 menit supaya nggak ke ban nanti pas di YouTube. 3 menit sih. Takutnya Ini pakai takutnya lagu karena sendiri. copyright. Oh lagu sendiri, siap. Coba pakai lagu Aman. sendiri. Oke lagu sendiri ya, kita tampilkan. Bro Wahyudi. Tenang dulu dong. Bang Lepat, thank you. Kita ngobrol-ngobrol nih, Bang Bro Wahyudi lagi mau main nih. Tolong dibagi-bagi dong, di share-share. Asik. Kita ngobras ya malam ini ya teman-teman ya. Tolong dibantu share. Oke. Bro Wahyudi lagunya mau demo sebentar nih. Lagunya tentang apa nih? Judulnya Journey of Life. Jadi menceritakan
memang setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing gitu. Jadi Siap. digambarkan lewat melodi-melodi gitar. Asik. Oke, semoga tadi Mainkan, bro. ya. Mantap. Ngobrol santai. Kedengeran nggak sih lagunya? Dengeran jelas, dengeran jelas. Luar biasa. The Journey Of Life. Journey of Life. Iya, Oh. betul. Sebelum masuk ke lagu itu, 1, 2. Suara gua kedengeran gak sih, Rob? Ini jelas banget suaranya. Jelas ya? Suaranya Oke. masih dengeran, ya. Oke. Kita coba dengerin ceritanya dulu aja ya. Dongeng sebelum tidur. Kedongeng. Itu permainan gitar lu luar biasa ya. Kalau boleh tahu dari kapan main-main gitarnya? Dari kapan? Main gitar itu kurang lebih pada saat kelas berapa ya? Kelas 2 SMP deh kayaknya. 2 SMP. Oke, Iya. kelas 2 SMP udah bisa. Oh, belum bisa. Udah bisa bermain gitar elektrik atau belajar dulu atau gimana tuh prosesnya itu? Nah, awalnya dulu itu pakai gitar Yamaha
sama gitar Yamaha. Osmond Yamaha yang tinggi banget jarak senar antara jarak senar sama necknya, pokoknya yang penting gitar buat belajar lah gitu. Itu udah elektrik tuh? Belum, masih akustik dulu. Oh masih akustik. Mm-mm. Gitar ala kadarnya bisa dibilang kayak gitu sih. Kenapa milih gitar gitu? Lu ngelihat apa gitu? Siapa atau gimana gitu? Kenapa Thank you ya, milih Wow. gitar gitu ya? Kenapa Iya. milih gitar? Jadi Kenapa nggak bass, drum, kenapa dan nggak lain bass gitu? Oke. Awalnya kan memang aku nih mainnya kan zaman SD sih ya, mainnya main suling recorder tuh, memang suka gitu ya, Oh, suka manipulasi melodi lah ibaratnya kayak misalkan iklan susu nasional dulu kan udah ada tuh ya. Tadadang dang dang dadadang dang. deng. Iya, 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 gue udah. Suka Kalau dia lewat pasti dulu. bunyi itu. Iya, terus dicoba kayaknya seru ya kalau dicoba pakai alat musik nih gitu. Nah, dari situ mulai interest ke musik gitu kan. Dipersempit lagi lewat oh ada teman main gitar gitu kan. Mau nyobain gitar dan ternyata memang gitar tuh susah ya. Gitu. Luar. Gitar itu susah dan lu merasa tertantang mungkin kali ya? Bro. Ya, merasa tertantang juga di Gimana situ nih? gitu. Cara Akhirnya mainnya mutus gimana main gitu? gitar gitu. Gimana Mas? Akhirnya beli gitar. Gitar pertama kali itu dibelikan atau minjem atau gimana tuh? Punya Dulu saudara kah? minjam, minjam. Wah, Ini nih itu semua gitaris kayaknya mengalami kisah yang sama nih sama Wahyudi. iya, pasti minjem gitu. Dan memang sampai orangnya bosen gitu yang dipinjemin gitar, saking bosennya kayak gue minjem gitar lu ya gitu. Terus ditinggalin, gue ditinggalin gitu. Kadang-kadang udah bosen, saking bosennya gitar gue pinjemin mulu gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Masih namanya? Ada lah orangnya, nggak perlu disebut juga gitu Nggak perlu namanya. disebutin. Udah lama disebut banget juga. lagi kali itu. Betul. Tahun berapa itu bro? 95 ada 98 ada? Oh enggak lah. 2000? 2000-an itu. 2000 berapa ya? 2007 deh kalau nggak salah itu. 2007 ya. Berarti belajar gitar otodidak dong? Nggak kursus kah atau belajar sama seseorang yang jago gitar atau gimana? Awalnya itu otodidak ya. Sampai SMA itu otodidak. Kemudian kuliah musik di UNJ ya, di UNJ Seni Musik. Tapi itu belajarnya gitar klasik ya, bukan gitar elektrik. Dan akhirnya memutuskan buat les di Mas Zendi Kusuma dari 2017 sampai sekarang. 2017. Oh, Nah, berarti di zaman di era SMP, SMA ngeband latihan itu udah biasa kah? Atau memang gimana tuh? justru awal ngeband itu pas SMA. Sebetulnya SMP itu gue masih jadi vokalis dulu karena masih Oh, belum yes, pede. vokalis ternyata bro. Tadi Vokalis nyanyi ya? pasaran, iya. Oke, berarti lebih ke vokalis, kemudian zaman waktu masuk ke SMA baru nekunin gitar itu. Gitar, iya. Otodidak gitu, mau nggak mau belajar sendiri ya? Lihat apa sih? YouTube. Awalnya itu enggak, belum ada YouTube kan oke itu. Cuma ya karena memang ngedengerin aja gitu, seneng ngedengerin, coba ngikutin gitu kan awalnya. Itu. Oke, Nyari-nyari sendiri. dari situ Dari lanjut situ- ke dari situ Universitas ke Musik. UNJ, iya. Tuh. Apa tadi? Universitas apa? Lupa gue. Universitas Negeri Jakarta. UNJ. UNJ. Udah maksudnya ke jurusan musik atau gimana? Jurusan Pendidikan Musik. Oh, pendidikan musik. Menarik nih. Sorry, gua harus tepuk tangan. Pendidikan musik. Ternyata ada jurusan pendidikan musik yang memang apa, bro? Belajar di situ, brother. Jurusan Pendidikan Musik itu memang sebetulnya dia agak unik ya. Agak uniknya adalah karena di situ kita 50% belajar tentang musik dan 50%-nya itu belajar tentang metode pendidikan. Gitu. Musik lebih luas ya? Atau hanya satu alat musik? Justru malah semua alat musik lebih pusing lagi karena kita kerja 2 kali, di mana kita nggak hanya belajar musik tapi belajar perihal cara mendidik itu seperti apa, cara ngajar itu seperti apa gitu lah istilahnya. Oh, berarti dapat 2 bonus dong loh. Dari skill-skill alat musik, belajar kita mau nggak mau kan itu kan. Kemudian dari sisi kita mengajar. Karena gini loh, teknik mengajar itu nggak semua orang bisa. Betul. Seorang yang jago bermain gitar itu belum tentu bisa ngajarin ke orang lain gitu. Dia bisa sih jago buat dia sendiri, tapi ketika dia ngajarin itu dia akan kesulitan. Nah di jurusan ini itu diajarkan maksudnya gitu. Iya, diajarkan metodologi pendidikannya gimana, metodologi pengajarannya gimana diajarin gitu. Berarti SPD lah ya? Betul, SPD bukan SSN ya, sarjana Iya pendidikan. makanya itu.
Aku kira sana. Itu ngapain tuh itunya? Kalau kita kan, kalau gue kan Eskom ya, gue waktu gue sidang skripsi gue bikin program, yang memang nanti gue apa namanya di sidang ditanya-tanya itu, ini programnya tentang apa dan sebagainya. Kalau kamu apa tuh? Waktu Kalau skripsi ya? skripsinya Waktu sidang ya berarti ya? iya. Skripsinya banyak berbagai macam apa sih, berbagai macam ini ya, jenis ya, kayak ada perihal pendidikan udah pasti dong, pembelajaran musik seperti apa gitu kan, itu yang deskripsikan. Kemudian ada analisis karya, kayak misalkan karyanya siapa nih, kita analisis gitu kan, kita bedah, itu dijadikan skripsi analisis. Kemudian ada juga organologi alat musik, itu dijadikan skripsi juga bisa. Tapi yang lebih sering itu memang karena musik itu deskriptif ya, kualitatif bukannya kuanti ya, mereka itu lebih ke arah pendidikan jadinya. Teori pembelajaran apa kayak aku ngambil pembelajaran gitar, aku gitu, pembelajaran improvisasi. Oh, oke, ternyata ada penjurusan lagi ya? Iya, itu majornya disebutnya. Majornya? Iya. Menarik ya? Aku potong sedikit nih. Jadi memang kalau untuk jurusan musik pada waktu itu ya, itu memang lebih pusing karena apa? Di semester 1, semester 2 kita wajib menguasai 3 alat musik. Ya. Oke. Gitar wajib, piano wajib, dan vokal wajib pada waktu itu. Itu alat musiknya ya. Kemudian ada kuliahnya, kuliah pendidikan juga, ada kuliah analisis musik, ada kuliah teori musik dasar gitu. Ya memang mau tidak mau kita harus bisa fleksibel bagi waktu gitu. Kok gue nebaknya ya, orang-orang atau teman-teman yang milih jurusan itu berarti orang-orang yang tanda kutip ya, berbakat lah. Benar gak sih? Gak sekonyong-konyong, gue gak bisa main musik nih, gue mau masuk jurusan ini, gue harus jurusan ini nanti keluarannya pasti gue bisa, gak kayak gitu kali ya? Atau gimana? Jurusan itu sih, karena kebetulan ada sempat punya teman juga ya, yang memang dia itu dari nol belajar musik, dari bisa nol. belajar musik sama sekali ya pada waktu itu. Gitu. Nah, dan sampai sekarang dia udah jadi guru juga sih gitu, nggak perlu sebut nama lah pokoknya. Iya, oke. Berarti nggak perlu Dibilang ya. nyanyi, sorry nih ya, nyanyi juga fals gitu kan, nggak nyambung gitu kadang-kadang. Tapi dengan seiring berjalannya waktu dia belajar ya, by proses lah gitu, akhirnya dia bisa gitu, bahkan lulusnya duluan dia mas dibanding gua. Wah, luar biasa itu. Kemarin sempat gue bahas tuh satu si Arif. Gimana ya kita coba? Ada orang yang berbakat, tapi ada orang yang berbakat tapi dia pengen bisa belajar musik. Wah, dijelasin sama Arif. Sama penjelasan sama dirimu tuh. Kurang lebih itu, kalaupun memang nggak berbakat, kalaupun kita belajar secara mungkin durasi yang lama, agak lama dengan yang berbakat misalnya gitu kan. Durasinya misalnya kita latihan 4 jam, 8 jam, 6 jam, kalau yang satu lagi 2 jam gitu. Oh iya, sama ya berarti ya, kurang lebih ya. Kalau ngomongin perihal pola latihan itu, ini dari hasil beberapa ini sih ya, beberapa sumber gitu, termasuk dari, karena aku gitar ya, dari gitaris juga. Sebetulnya bukan dari lama atau sedikitnya mas, kalau Oke, menarik. bukan dari kuantitasnya, tapi seberapa sering kita megang gitarnya gitu loh. Dan latihan berkualitas itu seperti itu. Seberapa sering kita pegang gitar kita latih gitu kan, target kita tuh apa, bukan berarti berapa lama kita latihannya. Justru kalau semisalkan kita lama nih latihannya, anggaplah itu gelas nih ya, gelas itu udah penuh nih, yang ada kita malahan latihannya useless gitu, kayak nggak ada, kayak percuma aja gitu latihan lama-lama, tapi ujung-ujungnya malah nggak dapat apa-apa. Jadi saranmu adalah? Latihanlah sesering mungkin, bukan selama mungkin. Gitu. Wah, gua bingung nih. Bentar. Otak gua memang belum nyampe apa gimana nih? Latihanlah sesering mungkin. Quotes-nya nih ya, latihanlah sesering mungkin, bukan latihan selama mungkin. Mungkin, iya, gitu. Bentar. Ambil mie ayam nih kayaknya nih. Bentar. Menarik. Nah, tahan dulu. Ini juga ilmu nih buat teman-teman nih. Mumpung ada sarjana nih, sarjana pendidikan di sini nih. Berarti kalau dari sisi konten sekarang gitu gue tanya. Ini gue saat si A nih belajar nih lama nih. Tapi kontennya A, misalnya kok gitu ya. Si B belajarnya sering, tapi kontennya A. Itu gimana menurut lo? Gimana? Kalau gue sih lebih apa ya, lebih memilih yang memang dia tuh fokus akan satu dulu gitu loh, nggak banyak gitu kan. Karena di mana di saat kita fokus akan ke satu hal dulu gitu ya,
Jadi kita akan presisi ke arah situ gitu loh. Dan memang we are mastering in that thing gitu. Jadi kayak kita memastering di apa namanya, di posisi yang ingin kita pelajari dulu. Cuman kan kadang orang kan nggak sabar nih. Udah belajar ini, udah cukup ini, gue belajar yang lain belajar yang lain gitu. Iya, itu gue banget itu. Gue ngeliat ini, kok dia enak ya? Gue lagi main nih. Lah ada lagi video lewat kan? Dah ini enak lagi nih. Gue aja. Oh berarti itu nggak bagus lah ya? Dibilang nggak bagus enggak sih, karena kan setiap orang kan punya pola belajar masing-masing gitu kan. Ah. Pola belajar masing-masingnya tuh beda gitu. Aku ambil dari contoh aja nih ya, dari contoh Oke, Siki Colorero. Aku pernah dengar waktu itu podcastnya dia. Ya sama, benar, memang dia tuh how often you practicing, not how long you practicing. Itu dua hal yang berbeda. Jadi how long you practicing sama how often you're practicing itu dua hal yang berbeda. Bahkan Billy Sheehan sendiri kalau dibilang berapa lama latihan, 2 jam latihan. Tuh kalau ngomong perihal lama atau ininya ya, lama atau tidaknya gitu. Ada lagi Marty Friedman. Marty Friedman itu salah satu gitaris yang memang nggak pernah latihan sebetulnya. Waktu yang datang ke sini tuh, datang ke Jakarta, dia ngomong sendiri kalau gue tuh nggak pernah latihan sebetulnya. Nah mungkin itu yang bisa dibilang itu tuh bakat kalau seperti itu. Oke. Gitu. Yes, gitu. Ya, menarik ya, menarik. Kalau menurut dirimu nih, berarti kalau kita bermain gitar dengan sesering mungkin, kuasailah, taruhlah scale C major misalnya. Scale, oke. Iya, misalnya kita lagi belajar itu, kuasain itu dulu sampai bener-bener ibaratnya lu merem, lu udah bisa tuh, gitu kali ya. Baru lu bisa pindah. Mungkin seperti itu ya penjelasan teori prakteknya gitu ya. Mungkin gini ya, kalau lebih tepatnya, kalau dalam metode pembelajaran kan ada yang namanya taksonomi Bloom tuh. Dari mulai taksonomi Bloom. Iya, Oke. dari mulai remembering, pokoknya ada beberapa tingkatan tuh, remembering, understanding, ya kan? Remembering, Terus applying dan lain-lain lah gitu pokoknya. Oke. Ada di taksonomi Bloom. Nah, jadi yang harus kita pahami, cara belajar kita adalah berdasarkan, kalau aku berdasarkan taksonomi tersebut. Remembering kan berarti mengingat gitu kan. Understanding berarti kan sudah paham nih gitu kan. Applying mengaplikasikan, evaluasi, sampai pada akhirnya kita creating. Itu tingkatan terakhir, itu creating, menciptakan sebuah karya, lagu, atau dia ngejamming, melukis dan lain sebagainya. Anything pokoknya, entah itu contoh ya, lyrics itu udah termasuk creating. Oke. Dari hal yang simpel juga ya. Makanya hal kecil itu ketika dia menciptakan sesuatu udah creating gitu ya. Gitu, creating. Oke. Menarik ya, menarik. Nah, kalau dirimu sendiri bermain gitar, waktu SMA, SMP itu sering nggak? Atau berapa lama sih durasi kamu latihan gitar itu? Waktu SMA dulu dah. Waktu SMA, SMP dah. Seperti itu. Masih ingat pasti dong. Dulu tuh sampai ada fase banget jadi gitar freak sih, pernah juga sih pada waktu itu ya. Gitar freak man. Gitar freak. Iya, kemana-mana bawa gitar, jujur loh. Tidur bawa gitar nih. Tidur sama gitar jangan-jangan nih. Enggak lah, enggak berani. Oh enggak. Gitar patah. Oh jadi kemana-mana bawa gitar ya? Ya, udah gitu jomblo juga, kemana-mana bawa gitar kan. Berarti itu gitar di saat itu, wah pokoknya kalau gua nongkrong lah ada, nah kalau gua mau mainin tinggal mainin gitu ya. Iya, Itu mesti ada di sisimu ya. Mesti gitu, sampai ada fase di mana kayak teman, lu ngobrol gitu, jangan main gitar gitu kan. Oh. Lagi asik, terkadang kan memang ya, sampai akhirnya aku paham ternyata tuh aku orangnya bosenan gitu. Di saat kita bisa nih, baru bisa satu hal nih, contoh ngulik lagu A gitu kan. Nah lagu A tersebut kita jadi kekulik nih, lagu A tersebut kekulik sama kita pasti bakal mainin terus, pasti biasanya seperti itu kan. Cuma ya, kalau kita sering mainin terus pasti ujung-ujungnya bosen. Iya, gitu. Karena udah ingat. Iya, udah ingat. Udah terbiasa gitu. Biasanya seperti itu kan. Gitu sih. Kalau pas zaman kuliah mah udah pasti ini ya, nggak terlalu freak banget kali ya. Udah karena udah ada kesibukan kuliah juga, bermain gitarnya maksud saya. Oh, iya, kalau pas kuliah justru juga itu lebih freak lagi sebetulnya, Mas. Oke, lebih freak lagi. Ya, dulu itu sampai ada tukang kopi deket kampus gitu ya.
Aku tuh mesen sama dia, aku hitungin dulu itu gelas tuh 8 gelas kopi tuh ya, bekas kopi tuh ada di situ. Sambil ngulik lagu klasik. Dulu tuh kayak gitu. Main Luar sendirian biasa, gitu. musisi, Dan memang musisi. budaya di kampusku tuh pada waktu itu memang nggak tahu ya sekarang seperti apa karena aku udah jarang main ke kampus gitu. Memang seperti itu, khususnya apalagi yang gitar gitu. Kalau gitar itu kan memang bisa dibawa kemana-mana kan, beda halnya dengan piano, nggak mungkin kita gotong-gotong piano. Itu kan Benar. lapangan kan. Iya, gotong piano berat amat kan. Nah iya kan kayak gitu. Jadi main gitar, ngulik gitu, kayak lagi nggak ada jam kuliah, jam senggang nih, coba ngulik gitu. Ngulik lagu, belajar. Memang Di seperti bawah itu. tuh ya. Mm-mm. Apa nggak? Menurut lu kenapa kalau lu supaya melatih jari atau memang pengen gue pengen main ini gini pas sini pas di sini gue pengen sini main ini. Emang belum bisa pada waktu itu jujur aja. Jadi karena pengen bisa itu ya latihan. Oke. Gitu. Karena belum dituntut berarti tuntutan lah ya. Gue harus bisa nih karena Mm-mm. Kedua keinginan juga sih. Memang ada tekadnya gue harus bisa gitu. ada sempat ikut festival kah atau ngisi-ngisi di kafe kah atau memang lebih fokus ke pendidikannya atau gimana seperti itu? Kalau pas saat kuliah sih 3 hal tersebut dijalani. Alhamdulillahnya bisa semua gitu loh. Maksudnya mengalami semua gitu. Dari mulai ikut festivalan sampai juara, oke itu pernah gitu kan, ngeband. Festival di mana tuh? Dulu itu Jakarta. di Jakarta. Yang waktu lu Di Jakarta. Dulu sempat punya band juga, band festival, teman-teman kampus juga. Kemudian awal ngajar pun ya, ngajar les itu dari kampus juga gitu, channel dari senior gitu. Kayak awal yang ngegantiin, kemudian pada akhirnya ditarik sama sekolah musik tersebut gitu. Dari 2013. Dan aku stop di sekolah musik tersebut tahun 2021. Wih, lamanya luar biasa loh. Iya. Perlu sebut gak mereknya? Bebas, terserah. Kita kan no woman no cry. Santai aja. Di mana tuh kalau boleh tahu? Di Willy Sumantri Music School. Willy Sumantri. Oh, ya sempat itu Willy Sumantri. Terusnya ada kalau les musik itu Citras ya. Citras, Purwacaraka. Wah, udah ada tuh saingan ada tuh. Iya. Di era-era itu. Di situ gitu kan, mulai ngajar les-les gitu kan. Awalnya ngegantiin nih gitu. Memang terkadang kan ada senior yang memang sibuk gitu kan, pada hari tersebut nggak bisa ngajar karena ngurusin kuliahnya gitu. Gantiin gue dong gitu, entah sebulan gantiin gue gitu kan. Dari situ mungkin alhamdulillahnya jadi ada channel gitu, sampai punya murid sendiri di situ. Pernah mas aku megang sampai berapa murid ya, 15 murid kalau nggak salah. Gila, 15 murid. Taruhlah misalnya sebulannya, taruhlah ya 200.000 ada, 300? Nah pokoknya 100? sekian lah. Taruhlah 200.000. Wih, banyak duitnya tuh. Jadi terpatahkan doktrin pemain gitar itu sebenarnya nggak bisa menopang dia dari sisi ekonomi. Nah ini contohnya Bang Wahyudi nih, Bro Wahyudi bisa tuh, begitu ya, benar gak? Lebih tepatnya hargailah apa yang kita punya gitu. Oh, Insya Allah pasti ada jalannya kok. bersyukur berarti. Tapi tanda kutip positif lo ya, bukan hal lain lo ya gitu. Yes, ngajar, kemudian tadi festival udah ya, session player juga pernah juga di mall, waktu itu di Cipinang Indah Mall di daerah Jakarta Timur. Ngisi setiap hari Minggu atau hari malam Minggu atau gimana? Setiap Sabtu. Setiap malam Minggu itu, hari crowded itu, Iya. hari ramai itu. Setiap hari Sabtu dan wedding session juga di situ. Bawain lagu apa? Top 40 atau gimana? Kalau waktu itu top 40 sih. Top 40 pada waktu itu ya 2015-an lah, 2015 2017. Tapi dirimu lebih nyaman di mana, Bro? Nah, Ketika live apa ngajar atau gimana, Bro? Oke, pertanyaannya ini menarik banget. Ini jadi cerita nih kayaknya. Memang di sini obras kan? Kalau pribadi ya. Engobras santai di Rumnia Gitaran Chanel. Asik. Sampai ada. Gimana tadi pertanyaan gue itu ya, lebih ngena tuh. Lebih nyaman di mana nih? Mau di saat lu perform tampil atau ngajar dan lain sebagainya? Silakan. Oke.
Kalau di pribadi sendiri itu by proses ya Mas ya. Jadi pada Iya. waktu SMA namanya anak labil gitu kan. Bener. SMA gue mau kuliah musik, gue pengen jadi gitaris. Dulu wish-nya kayak gitu. Masuklah Oh, UNJ kan. simple ya. Gue pengen sekolah kuliah musik dan gue pengen jadi gitaris nih. Simple itu. Ya, Kemudian, jadi musisi lah ibaratnya gitu kan. iya, iya, iya. Ngeband lah ya. Ah, Diidolakan para wanita lah. enggak gitu juga. Oke, lanjut. Gitu. Dan dari situ karena ini UNJ kan ya kuliah waktu itu ya ini pendidikan gitu. Mau nggak mau kita harus bisa ngajar. Gitu. Nah, awal aku nggak mau ngajar Mas, nggak tahu bisa ngajar atau enggak gitu kan. Memang entah kenapa seiring berjalannya waktu gitu kan, kayaknya kok gue nyaman ya di sini ya. Di saat ada orang berproses nih ya gitu, kita bisa memberikan seseorang itu ilmu gitu kan, walaupun sedikit yang gue punya, namun dia terapkan dan itu berhasil tuh kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Oke, Kayak ada benar-benar. satisfaction tersendiri gitu yang memang ini nggak bisa terbayarkan gitu dengan apapun gitu. Nah dari situ akhirnya aku memutuskan ya udah gue mau jadi guru deh gitu. Nyaman jadi guru gitu. Nah namun kalau dari perihal pemain gitar, aku dapat masukan dari dosenku. Jadi tipikal orang tuh ada 4 sebetulnya. Oke, tipikal orang ada 4. Ada 4. Satu. Nah satu ini dari menurut pohon filsafat ya Mas ya. Iya. Taruhlah analogi yang kita ambil adalah seorang guru dan juga musisi gitu ya. Guru dan gitaris lah gitu. Oke. Ya. Ada orang yang tahu di atas tahu. Gitu. Dia itu Ada orang yang tahu di atas tahu. yang tahu di atas tahu. Oke. Dia itu bisa mengajar dan juga Oke. bisa menerapkan apa yang diajarin gitu loh. Nggak sekedar Dia ngajar itu tapi bisa- bisa praktek juga gitu. Oke, dia itu bisa mengajar dan Prakteknya sejalan dengan apa yang diajarkan. oke, apa yang dia ucap, gua bisa A nih. Dia main A. Gitu, misalnya gitu maksudnya. Ngajarin lah pokoknya. Dia Ngajarinnya ngajarin lah. berhasil nih. Berhasil. Bisa mencetak murid-murid yang berhasil ibaratnya. Dan dia juga mainnya juga bagus gitu istilahnya. Oke. Nah, itu orang yang tahu di atas tahu gitu. Tahu, Nah. tahu. Itu orang yang pertama ya. Oke. Lalu ada yang kedua, orang yang tidak tahu di atas tahu. Orang yang tidak tahu, sorry gue ulang ya, karena ini gue harus merefresh ke otak gue. Orang yang tidak tahu di atas tahu. Iya. Nah, silakan bro. Ya. Nah, yang tidak tahu di atas tahu nih gini contohnya. Sebentar, ada telepon. Oh, Oke, yang tidak tahu di atas tahu tuh kurang lebih seperti ini. Jadi dia itu nggak mahir-mahir banget mainnya Oke. gitu ya. Standar lah ibaratnya gitu, standar aja mainnya, B aja. Namun dia memiliki metode pengajaran yang baik. Oke Dia guys. memiliki Melodi. metode pengajaran yang baik dan Ya. berhasil nggak, cara ngajarnya tuh berhasil gitu loh. Kayak contoh gini, gue nggak bisa banget main gitar tapi gue bisa ngajarin lo biar bisa jadi gitaris yang berhasil tuh seperti apa gitu, biar bisa bikin lo jago main gitar. Nah itu orang yang tidak tahu di atas tahu. Tidak tahu di atas tahu. Siap. Gitu. Nah itu orang yang tipe yang kedua ya Mas ya. Iya. Tadi ada yang tahu di atas tahu, ada yang Tidak tahu di atas tahu. Oke. Nah, ini Orang yang ketiga. ketiga ada lagi nih. Orang yang ketiga. Wah, dia jago lah dunia akhirat lah mungkin ya. Main gitarnya gitu, main musiknya gitu. Sampai begini-begini kali ya. Iya, mungkin lah. Pakai kaki juga bisa Oh, gitu pakai kan ya. Terus. Nah, karyanya banyak, musiknya keren gitu. Tapi dia, mohon maaf sekali, nggak bisa ngajarin ke orang. Jadi ilmunya hanya buat dia sendiri. Ada yang seperti itu. Oh, ada tuh teman gue tuh, banyak tuh. Jago Banyak banget. mungkin ya. Dibilang jago itu memang jago, tapi ketika dia di delivery itu ke orang lain, dia kayak stuck gitu. Stuck, Bahkan marah-marah bro. Ngajarin gue marah-marah. Lu gitu aja gak bisa lu Yon. Lah, gue gitu. Gue ikut tuh waktu zaman SMA tuh. Oke, lanjut. Itu orang apa tadi? Orang yang Tahu di atas tidak tahu. tahu di atas tidak tahu. Mm-mm. Oh, Gitu. oke. Nah, Itu yang ketiga ya. yang ketiga. Nah, yang terakhir yang tidak tahu di atas tidak tahu. Udah lah nggak bisa dibahas. Nggak tahu. Ah. Yang tidak tahu di atas tidak tahu, benar juga sih, nggak usah dibahas. Nanti lu taunya apa? Aku nggak tahu. Lu maunya apa? Gua nggak tahu. Iya, gimana? Bingung juga kalau kayak gitu. Gua demen nih, ini. Gua ulang ya, seingat otak gua ya. Ada 4 karakter orang. Dia adalah yang
tahu di atas tahu. Betul ya? Iya, tahu di atas tahu, betul. Yang tahu di atas tahu. Orang yang tidak tahu di atas tahu. Orang yang gue lupa ya. Tahu di atas tidak tahu. Oh, tahu di atas tidak tahu dan Iya. orang yang tidak tahu di atas tidak tahu. Nih kalau orang ini udah. Gio. Nih, lu ada pertanyaan silakan Gio. Ternyata Bro Wahyudi ini dia itu SPD kesenian kesenian lagi. SPD musik. Luar biasa ilmunya. Terus teorinya luar dalam dah teorinya. Dia kemana-mana bawa gitar tuh. Nah, gue balik lagi nih. Waktu lu perform itu gimana bro? Kan kalau di perform kan biasanya kan lagu itu spontan ya. Lu harus nguasain apa sih tips-tips buat temen-temen itu gimana sih? Kadang-kadang kan maksudnya ada yang request, kita lagi main kan namanya di panggung kan. Ada orang naik panggung terus ada request, bawa lagu ini dong. Sebagai gitaris gue yakin gitaris itu harus tahu ngelit yang lain. Biasanya gitu biasanya. Menurut lu gimana? Ini dalam konteks apa nih? Ngafe atau apa nih? Ngafe. Iya, tadi lu di panggung atau di ngafe. Kita lagi di perform lah, di panggung lah misalnya entah di kafe dan di mana gitu. Kalau misalkan konteksnya itu reguleran ya mau nggak mau kita profesional gitu kan. Mau nggak mau ya kita harus berusaha untuk mengiyakan gitu request tersebut. Nah paling tidak itu kan di antara personil band itu kan nggak cuma gitaris gitu. Ada keyboardis. Keyboard harus tahu juga ya. Nah dulu itu ada aku punya keyboardis itu memang list lagunya tuh lebih banyak dibanding aku gitu. Bank lagunya ya, dia udah kayak bendahara gitu ya, kayak perpustakaan berjalan gitu ya. Perpustakaan berjalan lagunya tuh. Lagu ini tahu, lagu itu tahu gitu ya. Nah ini tips saja sih ya, kalau misalkan ada requestan seperti itu, khususnya untuk para musisi ya pengiring, dia paling tidak harus menguasai progressive chord. Secara teknis kita bahas di situ. Progressive chord. Ya harmoni lah. Gitu. Paling tidak dia harus menguasai ilmu harmoni dan larinya kemana. Groove-nya juga penting gitu. Groove lagunya itu seperti apa. Kita akan paham akan teori musik kayak udah kuping yang bermain di situ. Feeling gitu ya. Yang dimaksud mungkin family chord kali ya, bro? Family chord, iya harmoni kan. Family chord. Harmoni benar. Itu keluarga chord harus kita kenalin dan di atas. Kalau kita ingin sebagai player yang di atas panggung gitu ya. Misalnya dia, nadanya dari G, mas dari G, padahal kita taunya dari C. Nah, itu tuh keringet dingin tuh biasanya tuh, ya kan? Dan di situ juga jadi belajar juga sih, gitu. Kalau misalnya di atas panggung, gitu. Kalau dari kesan seperti itu, kalau konteksnya itu reguleran ya, gitu. Beda konteksnya di saat kita main solo nih, kadang-kadang khususnya kalau lagi di TikTok gini kan ya, bang mainin ini bang mainin ini bang, gitu. Nah, kita persempit lagi, kita mungkin bikin temanya di situ improvisasi. Ya udah improvisasi aja, jangan minta yang lain. Kalau misalkan dia komplain atau apa ya baca deskripsinya apa. Kalau aku sih gitu. Boleh spill gak? Gimana? Duitnya gedean mana tuh? Manggung apa ngajar? Penasaran want to know aja. Penghasilan ya, kalau ngomongin penghasilan. Dari manggung apa dari lu ngajar ke teman-teman murid dan sebagainya? Kalau besar kecilnya itu relatif ya mas ya. Relatif. Ya itu bahasa umum lah. Udahlah buka aja sih, nggak usah terlalu inilah filsafat. Entar dulu. Oke. Dijelasin dulu ya, step by step tuh. Gue udah mau langsung ke ujungnya aja nih soalnya. Silakan. Kita jelasin dulu. Oke. Kalau dibilang besar kecilnya itu relatif ya, karena kan setiap orang kan punya standarnya beda-beda. Nah, tapi kalau dibilang lebih stabil antara dia sebagai pengajar ataupun dia sebagai professional player gitu. Lebih stabil ngajar. Oh benar tuh. Rory bilang, panggung cuma sekali tapi kalau ngajar rutin. Wah, tawa aja dia nih. Kalau muridnya udah jago gimana? Nah. Gimana tuh suka duka ngajarnya? Kalau kita muridnya kan banyak tuh tipikal murid ya. Mohon maaf juga, gue potong juga. Dulu saya juga ngajar, tapi ngajarnya komputer ke anak-anak juga. Jadi kita tahu lah menghandle anak-anak yang memang gimana adalah Mister, gue panggilnya Mister. Ini cara Microsoft Word misalnya, buat icon ini buat apa? Ada juga yang ini saya udah tahu. Nah itu gimana? Mungkin dari dirimu sebagai guru les gitar ke murid-murid yang
gue udah jago nih. Nah itu tuh, kemana tuh arahnya tuh ntar? Kemana arahnya? Oke, satu. Satu bersyukur dong. Kita harus bersyukur punya murid udah jago nih. Oh, tinggal dipoles berarti. Dua. Nah, kedua, itu jadi motivasi buat kita bahwa kita harus terus belajar. Jadi nggak hanya stuck di situ aja. Oh, Gitu. Carilah sesuatu yang baru gitu kan. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada ilmu-ilmu baru tuh, apalagi musik ya. Dibilang musik itu tuh ilmunya tuh udah luas banget. Gitu. Kita mau nyari dari sumber yang mana aja juga ya gampang, apalagi sekarang medianya gampang kan, YouTube udah banyak gitu. Dulu masih belajar pakai buku gitu kan, sekarang udah ada ebook juga ya, kita belajar dari situ buat upgrade. Itu sih, itu jadi motivasi juga. So ya terima-terima aja gitu sih kalau aku sih, kalau ada murid udah jago gitu. Tapi sekali oke. lagi yang namanya guru kan, dia itu kan fasilitator, dia butuh kita gitu. Sekiranya Oke. apa yang kurang gitu. Makanya terkadang kalau aku ngajar itu selalu ada statement yang aku keluarkan ke dia, kamu mau apa gitu sebetulnya, apa yang mau Oh, kita balikin lagi ya. Mau betul. yang mana nih? Mm-mm. Misalnya. Kayak ujuk-ujuk, ayo kita belajar blues, ternyata dia nggak mau belajar blues, gimana coba? Oh, sesuai dengan Sesuai dengan keinginan dia, kebutuhannya. passionnya dia di mana gitu berarti. Kita arahkan dia tuh maunya kemana gitu. Oke, berarti untuk yang eh, guru ya, nah, guru yang mendapatkan murid yang udah jago nih, ah itu udah udah beruntung deh, udah beruntung banget dah. Tinggal dipoles. Coba ya, masih belajar terkadang ya sama Mas Hendy tuh, guruku kan ya. Guruku aja sampai sempat ngomong kayak gitu, maaf ya bukannya bermaksud sombong atau gimana. Mau belajar apa lagi sih Yud? Gitu. Kan sampai kadang suka ngomong kayak gitu. Mas, jujur ya Mas ya, aku masih banyak hal yang harus dipelajari. Entah itu sound, entah itu bikin phrasing yang baik tuh seperti apa, entah gimana. Dan pasti ada aja ilmu yang dia kasih tuh, pasti ada aja. Kalau dibilang orang yang bukannya mendewakan ya Mas, ini Ah, menurutku aja opini ya. Mas Hendy ah, itu orang yang tahu di atas tahu. Hendy, Zendi Kusuma. Hendy Kusuma. Iya, Oh, gue gak tahu ya. Gue coba aja agak cari. coba gue. Hendy Kusuma. Berarti sekelas kamu yang udah menurut gue sih udah oke banget itu tetap belajar ya. Apalagi gue, Gio. Nggak ada habisnya, nggak ada Gak habisnya. ada habisnya bro. Berarti jangan pernah berkata enough ya. Udah cukup atau puas lah pada suatu skill bergitar khususnya ya. Kita karena kan kita lagi korelasinya dengan bermain gitar ya. Hmm, Sandy Kusuma ya. iya. Sedikit info ya, besok aku juga main sama Mas Zendi hari Minggu di Kopitiam Tebet. Nanti datang aja, kita jamming bareng, kita sharing bareng di situ. Di Kopitiam mana nih? Kopitiam Tebet jam 3 sore. Oh, tiga kali. Oh, gue kalau gue di Tangerang, gue kesana dah. Berarti memang dirimu itu jangan pernah berhenti untuk belajar lagi ya. Semua orang tuh harus diinfokan tuh. Kadang-kadang kita itu udah bisa ini, udah gue udah puas gue udah bisa. Apalagi ya kayak gitu ya. Berarti jangan pernah berhenti untuk belajar. Hmm. Guru ya tetap seorang guru, tapi murid bisa jadi artis. Oke benar. Dosenku sempat ngomong, Gimana? Mozart apabila mungkin sampai sekarang masih hidup, dia pasti bakal ngeband. Nggak mungkin dia bakal main klasik terus. Dia pasti bakal main gitar elektrik juga. Karena ngikutin perkembangan, iya toh. Benar juga sih. Pasti live TikTok Oh, juga. iya juga sih. Zaman dulu mana ada lah TikTok yang sebagai dulu piano dan mewah gitu ya kalau main klasik rock. Klasik Iya. piano. Nah, buat teman-teman nih mungkin yang mau ada tips untuk menjadi seorang guru musik itu apa sih modalnya dan gimana sih minimal proses dalam gak usah dipanjang lebarkan maksudnya tips-tipsnya aja deh untuk gue mau nih mau jadi guru nih itu gimana sih yang apa yang perlu kita tebelin dan sebagainya menurut dirimu di Yang pasti sabar intinya. nah gak usah panjang-panjang bener kalimatnya singkat yang penting sabar Iya. itu simple Dan punya kata keinginan. orang mungkin sabar itu gak ada batasnya ya berarti ini sabar yang penting sabar Gio lu kalau pengen sama sih ke semua orang juga sabar kenapa harus sabar bro nah lo gue tanya dia tuh asik Satu sabar. Kenapa? Karena setiap orang itu kan prosesnya berbeda-beda. Gitu. Kita menjalani prosesnya sekarang gini loh. Kalau kita terburu-buru pun tahu buat apa. Gitu.
Bisa jadi si A gua ajarin ini 30 menit, si B gua ajarin ini 40 menit begitu kali ya. Beda-beda untuk nangkepnya gitu maksudnya. Proses nangkep orang tuh beda-beda, kebutuhan setiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi tuh ya ikutin aja alurnya gitu. Ikutin alurnya gitu, prosesnya, nikmati proses. Makanya kan ada pepatah yang ngomong gitu kan, nikmati prosesnya itu seperti apa gitu. Nggak usah terburu-buru, yang penting bener gitu, targetnya tujuannya mau kemana gitu. Nah, lu pernah merasa bosen gak sih bro? Pernah, sering Main gitar itu, wah gue bosen males lah. Padahal kita, apalagi dirimu kan, dituntut sebagai profesi pengajar dan lain sebagainya. Itu gimana bro? Gue aja yang hobi aja kadang-kadang, gue males lah. Tapi gue pengen main gitu. Gimana itu bro? Kalau bosan itu ya karena memang udah manusiawi sih ya. Sebetulnya manusiawi itu bosan gitu kan. Kalau kita tuh bosan itu hal yang manusiawi gitu lah istilahnya. So mau nggak mau ya kita harus cari-cari hal baru gitu. Kalau misalkan toh masih ke ranah musik nih, gitu. Kita taruhlah mainnya rock terus gitu. Pengen nyoba yang baru gitu. Apa ya kira-kira ya? Asik kali ya. Sampai di situ kira-kira cocok jalanin. Kalau nggak toh cari yang lain gitu. Sama gitar. Kalau gitar bosan, coba nyanyi karaokean gitu kan. Selagi itu masih di dalam konteksnya, kenapa tidak? Musik ya. Musik. Oke. Agak belok kiri tapi nanti balik lagi ya ke sini ya. Bener ya. Karena yang di sini kita udah bosen dan bosen itu ternyata memang manusiawi. Semua orang pasti punya rasa itu dan bagaimana kita menyikapi aja ya. Memanage kalimat keren banget gue. Memanage. Saking bosannya, waktu kemarin aku ngajar anak kelas 2 SMA tuh kan. Materinya tuh aku ganti sebetulnya. Nak, coba kita belajar drum ya gitu. Itu jadi tantangan buat saya gitu dan juga tantangan buat anak-anak juga. Karena apa? Saya mungkin bisa gitu ya main drum, basicnya tahu cara buat ngajarinnya gitu, tapi dibilang jago enggak. Gitu. Nah, itu jadi tantangan buat kita bahwa kita harus belajar lagi dong. Ya enggak? Sih gitu. Kayak gimana caranya kita mendevelop hal yang mungkin basic, sifatnya basic ke anak-anak. Kedua, kita harus meyakinkan murid-murid kita bahwa ya gue juga bisa gitu. Nah, aku jadi belajar di situ. Makanya mungkin kalau kemarin sempat lihat live TikTok gitu kan, live TikTok aku sempat ngedrum gitu kan. Aku sambil ngiringin pakai piano gitu. Sebetulnya tuh aku dalam fase bosan. Bosan apa? Bosan main gitar pada waktu itu. Gitu. Namun aku cari hal yang lain yang masih sekiranya konteksnya di dalam musik dan tanpa disadari ternyata itu useful banget. Main drum. Main drum loh mas. Gitu. Groove gue susah loh main drum. Ya. Susah loh. Dia bergerak tangan kanan, tangan kiri, kaki. Detak. Aduh. Iya. Dan itu dirimu laluin tuh? Aku laluin. Pas fase itu? Di fase itu, ya. Dan ternyata, bermanfaat ya. Gitu. Tanpa disadari. Anak-anak gimana anak-anak? Murid-murid? Iya, menyikapi itu? Alhamdulillah. Stok kali ya? Bisa tapi? Bisa, alhamdulillah bisa. 80% ke atas bisa semua. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi ngebangun groove banget gitu loh kalau kita belajar drum sebetulnya ternyata. Ngebentuk groove. Nah sebetulnya aku ngebayangin drum tuh di dalam kepala. Nih, kapan ropelnya, kapan kick bassnya, snare-nya, hit head-nya. Iya. Luas ya musik gitu ya. Samudra luas banget. Ngebayangin drum sebetulnya aku tuh kayak gitu. Gue jadi ngebayang gitu. Tak.
Oke, menarik. Nah, berarti sekarang ngajar kursus dan juga di sekolah juga maksudnya gitu ya? Betul. SMA, SMK. Soalnya SMA. kemarin sempat saya ngeliat VT-nya yang tentang teman-teman anak-anak SMA itu ngebuat suara ya dari alat-alat yang ada gitu bener. Oke, betul. Itu musik kontemporer. Oh, Avant-garde. oke, musik kontemporer. Udah lama ngajar di SMA itu? Nah, ngajar di SMA tersebut sih udah 4 tahun terhitung. Guru kesenian berarti kesenian pelajaran. Oh, itu lebih luas lah ya, kalau kesenian kan bisa banyak ya, nggak harus gitar lah ya maksudnya ya. Gitu. Oh, oke. Lebih seru mana tuh? Karena ini kan anak-anak SMA nih. Sama yang guru, sama murid-murid lesan. Alhamdulillah sih dua-duanya seru sih Mas. Aku jalanin gitu. Cuman kalau dibilang lebih apa ya, lebih roller coaster banget ngajar di SMA. Oh iya. Gitu. Oh, tergantung mood kali ya, moodnya anak-anaknya. Minat dan nggak minat gitu, karena kan ada yang memang dia nggak minat di musik gitu, terpaksa ngikutin gitu. Ada yang seperti itu. Kalau yang memang les itu kan sedikit banget gitu kan, yang memang sebetulnya tuh dia memang mau. Kenapa? Karena dia mau, karena dia belajar les. Kenapa dia ngambil les? Karena dia mau gitu loh. Iya, kalau benar-benar. Gue pengen les gitar lah. Nah, passion gue udah ada tuh. Ya, modal itu udah cukup tuh ya. Waktunya tinggal di aula. Nah, tapi kalau di kelas, di sekolah, itu umum tuh. Ada murid-murid yang gue harus ikutin karena gue harus dapat nilai. Tapi gue nggak suka, misalnya gitu ya. Nah, ntar kita bahas di sesi lain nih kalau itu nih. Iya betul. Panjang itu panjang. Sebelumnya itu kita ada iklan dulu. Ngobrol santai di roomnya Gitaran Chanel. Asik. Gue seneng aja sih kita ketemu dan sama teman-teman lah, Gio dan lain sebagainya ya. Kita itu ada apa ya, kayak chemistry bermain gitar lah, disatukan di media TikTok ini. Yes. Nah, menurut kamu, menurut kamu, gue kayak ini, gue kayak juri-juri penguji gitu ya. Iya, Ngeri. Ini bisa apa tuh, udah ngeri ya. Lihat aja, permainan aja. Minta belajar sama Yudi. Bung. Gimana? Minta itu dong. Minta info gearnya dong. Asik. Ini diluarin dulu gear yang dirimu pakai. Asik. Kalau aku copot kayaknya agak susah ya. Mungkin aku sebutin aja ya. Di sini aku pakai Boss kompresor. CS3 ya. Kemudian ada multi overtone. Ini kompresor ini bermanfaat banget ya, karena memang dia itu buat ngompres signal. Gitu. Ini tanpa kompresor ya. Kayak ada yang gitu kan, gitu. Iya. Kayak ada yang ngepick gitu lah sana. Nah kalau pakai kompresor, lebih bright ya. yes. Wih, Gitu. lebih bersih, jernih ya berarti ya. Jernih gitu. Jernih. Tapi tergantung orang sih ya, karena ada juga orang yang mainnya tuh nggak suka pakai kompresor, ada juga. Tapi karena kebetulan aku nih session juga gitu, terkadang ya pengiring ya mau nggak mau yang harus lebih tinggi itu suaranya adalah di vokalis gitu, karena volumenya lebih gede gitu dibanding si gitaris. Ada waktunya kita memang harus dominan suaranya, ya momen-momen tertentu aja gitu. Jadi kompresor kadang mati gitu. Oh, oke. Itu penting. Efek digital? Digital ada zoom, cuman lagi nggak dipakai. Ini lagi pakai Stombok semua. Oh ini di bawah nih Stombok semua nih? Iya. Ayo sebutin dah satu-satu dah, Stomboknya apa aja? Kompresor, terus ada multi overtone di sini. Kan kalau orang-orang pakai chorus ya. Di sini chorus. pakainya multi overtone, MO. Idih, manis suaranya. Multi overtone. Boss juga, dari Boss juga di sini. Pakainya. Lanjut.
Lanjut ke Ibanez TS9. Sudah pasti Wis. tahu. Ibanez. Ibanez settingnya jam 12 semua. Terkadang drive-nya malah dikurangin, tergantung kebutuhan. Gitu. Ibanez TS9. Ini udah cukup sih segini kalau buat aku. Kalau yang buat melodi yang memang agak dynamic. Keren, keren, keren. Lanjut, ada lagi? Di bawah itu? Lanjut ke ini, ke Andy Timmons Overdrive Distortion. JHS AT Plus. Buat metal kali ya? No, ini buat lead sebetulnya. Oh, buat lead, oke. Iya. Yang buat Rock tapi? Iya. Idih, manis. Dan ini kerennya ada gain boostnya juga. Jadi misalkan ini tanpa gain boost, kalau dengan gain boost ya. Luar biasa, luar biasa. Dan ini favorit ya, pedal favoritku memang. Si JHS AT Plus. Mungkin bisa dicari harganya. Nggak berani ngomong ya. Nah, jangan ria, walaupun itu belasan juta lah. Enggak sampai segitu. Ada lagi? Gear ya? Di bawah Lanjut, itu? ini yang distortion ya, ini baru distortion. Oh, distortion. Distortionnya apa? Mesa Boogie Throttle Box. Oh, oke. Baik, Mbak Nur, toprak. Lagi ngobrol santai. Yes. Siap. Ini Mesa. Nah, sebetulnya kalau dibilang distortionnya ada berapa? Ada 3 sih di sini. Termasuk dari preamp-nya juga. Preamp-nya tuh aku pakai Flama di sini. Produknya Mas Sony. Sini produknya Mas Sony. Halo. Iya, sorry. Gue ada lagi hujan soalnya. Gue agak kedengeran. Oke. Hujannya deras. Jadi, nah dari efek kemana tuh? Ke soundcard kan? Iya, itu ke sound card juga. Dan lanjut ya, ini ada preamp produknya Oke, Mas Sony preamp. sih. Produknya Mas Sony ini, preamp Flama FS06. Yang biar Oke. berasa kayak pakai ampli. Jadi kalau misalkan tanpa preamp kayak kempos banget suaranya. Tanpa preamp. Kalau dengan preamp, Oh, di depan ya? iya. Gitu. Dan sisanya delay dan reverb udah. Delaynya pakai Boss juga, reverbnya TC Electronic. Wih, banyak kaki itu tuh, pedalnya. Udah sih segini aja. Ada uang nggak dipakai karena nggak main ke situ. Benar. Berarti dari situ efek-efek itu masuk ke soundcard. Mixer dulu. Soundcard. Oh, mixer dulu. Oh, ada mixer. Mixer apa nih? Mini mixer sih ini. Mini mixer. Nah, mini mixer lari ke Behringer soundcard. Behringer. Udah. Baru ke handphone, iya. Baru ke handphone. Behringer. Tuh. Luar biasa loh. Pantesan suaranya kaya banget ya. Emang ya agak jelas ya di situ suaranya ya? Iya. Alhamdulillah berarti. Keren. Kayak si Bang Sony. Sama siapa lagi ya suaranya ya? Bang Sony juga gitu, suaranya clear. Bagus gitu, bright.
Dulu sempat yang Wah. kata kita komal pakai Zoom juga sih gitu. Enak juga alhamdulillah. Cuman lagi males aja pakai digital. Itu lagi Benar, ngebiasain. benar. Ngebiasain pakai analog lagi. Kan lu ngajar nih ya bro, ngajar ambil performa, lu masih tetap fingering gak sih? Nggak pernah putus gitu, fingering, ngelatih jari aja gitu, Iya, tapi seperlunya aja gitu. seperlunya aja buat pemanasan lah ya. Mm-mm. Nah, sama yang pasti itu sebetulnya nggak tangan doang sih mas, kuping juga gitu loh, entah ngedengerin, itu ngedengerin lagu, gitu, ngelatih hearing juga, gitu terkadang penting. Kayak Oh. misalkan ada lagu apa gitu kan, lagu apa kita nyanyiin gitu kan, itu juga termasuk ngelatih hearing juga gitu. Kita senandungkan ya, misal gitu kan, ada Iya. sebuah lagu. Ya, gitu. Keren. Gimana? Ada Minum lagi? dulu ya, gua. Oke. Jadi buat teman-teman yang di Depok yang mau belajar musik langsung ke Bang Wahyudi bisa nih. Bro Wahyudi, belajar musik di rumah privat bisa berarti ya? Atau masih nunggu schedule? Kalau untuk saat ini lagi full. Wes, gila untuk saat ini lagi full brother. Untuk saat ini video dibuat di tanggal 24 Februari 2024. Nah, masih full ya teman-teman ya. Ya, Senin sampai Ikutin Jumat masih TikToknya aja ya, wahyudi.putra. Nah, di inbox aja deh kalau mau belajar musik. Belajar main gitar maksudnya, seperti itu. Masih full, berarti belum bisa nambah lagi. Iya. Dan kalau maupun online, tapi online-nya itu kondisional ya, mungkin bisa diganti jadwalnya. Iya, time-nya, waktunya ya, sesuai dirimu pas lagi bisa gitu ya. Iya. Aku juga ada murid juga di Kalimantan tuh online juga. Online. Online. Oke. SMA itu, SMA, SMP, Orang udah kerja. jadi udah kerja ya, udah kerja masih belajar musik ya, luar biasa. Ya. Aku juga punya murid juga, bapak-bapak umur 45 tahun, ada masih belajar. Masih semangat buat belajar dia. Luar biasa, Gitu. luar biasa buat teman-teman yang masih. Oke, malam ini kayaknya cukup ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bang Aan baru hadir. Bang Aan termasuk guru gitar, bukan termasuk sih. Guru gitar juga asli Lampung dia. Oh, dari Lampung. Dia Sama, Bang. dari Lampung. Sering live juga, lebih ke rock musiknya. Mantap. Oke deh, gue pamit deh. Kita sudahi dulu acara guys. Ngobrol santai Wahyudi Putra. Gue ucapin terima kasih ya atas waktunya yang udah diberikan, meluangkan waktunya untuk share-share juga cerita-ceritanya. Dan gue rasa memang belum cukup sih dengan durasi yang waktu kita ini ya antara 1 jam sampai 1,5 jam itu. Cerita-ceritamu pasti banyak yang ingin disampaikan. Mungkin nanti kita coba atur waktu next time lah. Asik. Siap, makasih. Ngobrol santai. Terima kasih ya. Sehat selalu dan sukses terus buat Mas Wahyudi Putra. Sama-sama, sukses juga. Oke, Mas. selamat malam semua. Malam.